Hai anak-anak, selamat pagi. Anak-anak, hari ini kita mau ibadah bersama ya. Nah, sebelum kita mulai ibadah, anak-anak duduk yang manis. Coba bisa dimulai dulu. Nah, kalau sudah duduk manis, dengarkan dan juga kita sebelumnya akan mengangkat pujian dulu untuk Tuhan Yesus. Siapa yang mau ibadah? Iya, semua pasti mau ya. Kalau hari Jumat kita ibadah bersama ya anak-anak. Nah, pujian pertama kita akan menyanyi Jalan Serta Yesus. Tapi sebelumnya kita siapkan hati dulu dan kita akan berdoa bersama-sama. Yuk, berdoa yuk, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala ya, ikuti Miss Leli. Selamat pagi, Tuhan Yesus, kami hari ini akan beribadah bersama-sama. Tuhan, tolong kami agar kami dapat mengikuti ibadah dengan baik. Siapkan hati kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, good job. Nah, anak-anak, yuk kita nyanyi yuk sama-sama. Kita mengangkat pujian untuk Tuhan Yesus yang sangat baik, yaitu Jalan Serta Yesus. Kalian bisa kan? Oke. Semua bertepuk tangan ya. Kita nyanyi sambil tersenyum. Siap. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Senyum. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Senyum. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Yeay, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wah, anak-anak hebat ya. Semuanya gembira, semuanya happy. Good job, kita harus gembira, harus happy kalau memuji pujian untuk Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, sekarang karena sudah happy, berarti kita sudah siap nih mendengarkan cerita firman Tuhan. Nanti anak-anak duduk yang manis ya, dengarkan dengan baik. Terus begini nih rambutnya, telinganya dipasang ya. Boleh nggak sambil makan? No, kalau mendengarkan cerita firman Tuhan harus duduk manis, dengarkan dengan baik. Nanti Miss Jenny akan memberikan firman Tuhan yang indah loh untuk anak-anak. Kalian dengarkan ya. Lalu jangan lupa sebelum kita mendengarkan cerita, kita nanti akan berdoa yang dipimpin juga oleh Miss Jenny. Nah, sebelum berdoa kita mau membaca kitab suci, tapi dengan pujian. Anak-anak pasti tahu kan? Masih ingat kan? Ya, yuk kita memuji nama Tuhan. Kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari ke rumah.
dua, tiga. Miss Jenny. Sekali lagi ya, ikuti Miss Leli ya. Satu, dua, tiga. Miss Jenny. Nah, duduk yang manis. Wah, ini dia. Ketemu lagi dengan Miss Jenny. Kita mau dengar firman Tuhan sama-sama ya. Oke? Yuk duduk yang manis dulu. Kita mau berdoa. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini kita mau berdoa. Ikuti Miss Jenny berdoa di dalam hati masing-masing. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami supaya bisa mendengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah anak-anak, masih ingat nggak cerita minggu lalu? Ini cerita tentang Yusuf. Ya, Yusuf ada di penjara. Karena apa? Dia dijual sama saudara-saudaranya ke seorang pedagang Mesir. Lalu pedagang menjual kepada kepala pengawal Firaun, yaitu Bapak Potifar. Nah, sampai di sana Yusuf rupanya difitnah sehingga dia harus masuk dalam penjara. Di dalam penjara dia bisa menafsirkan mimpi dari kepala juru roti dan juru minuman raja. Akhirnya sampailah Yusuf di Mesir. Nah, sampai Yusuf di Mesir dia menjadi seorang pemimpin. Nah, anak-anak tahu tidak, pada saat setahun demi tahun berlalu, akhirnya Bapak Yusuf meninggal dunia. Nah, saat itu pun di Mesir bergantilah rajanya. Nah, muncullah Raja Firaun yang baru yang memerintah kerajaan Mesir pada saat itu. Waktu itu Raja Firaun mulai gelisah anak-anak. Kenapa dia gelisah? Dia memikirkan, wah bangsa Israel itu kok makin banyak, makin lama makin banyak jumlahnya ya. Malah menandingi jumlah orang-orang di Mesir. Lalu Bapak Firaun memerintahkan kepada para pengawalnya untuk mengatakan demikian kepada orang-orang yang akan membantu ibu-ibu yang mau melahirkan anaknya, ibu-ibu Israel itu. Dia bilang gini, nanti ketika anaknya lahir, kalau laki-laki maka kalian harus membuang bayi itu ke sungai Nil. Tetapi kalau yang lahir perempuan, biarkanlah dia hidup. Wah, semua ibu-ibu yang ada di Mesir, ibu-ibu Israel itu, mereka semua takut. Aduh bagaimana ya? Sampai akhirnya ada sebuah keluarga Israel yang mempunyai, yang baru ibunya baru melahirkan. Nah, dia baru melahirkan, dia takut. Kenapa? Karena yang lahir itu bayi laki-laki, baby boy. Waduh, bagaimana ini anak saya? Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan melindungi bayi laki-laki ini. Karena orang yang menolong melahirkan itu tidak membuang bayi ini. Nah, 3 bulan lamanya Ibu Yokebed ini menyembunyikan bayinya. Lalu apa yang terjadi pada saat itu? Nah anak-anak, apa yang dibuat oleh Ibu Yokebed? Ada yang tahu nggak ini apa ya? Nah, ini adalah sebuah keranjang. Jadi Ibu Yokebed mau melindungi bayinya menggunakan keranjang ini. Untuk apa? Nanti bayinya itu ditaruh di dalam keranjang. Kemudian yang Ibu Yokebed lakukan adalah bayi itu dihanyutkan, keranjang bersama dengan keranjangnya dihanyutkan di sungai Nil. Sedih gak hati Ibu Yokebed? Tentu sedih sekali. Bayangin seorang ibu yang kehilangan anaknya. Aduh sedihnya lah minta ampun kan. Makanya kalian harus sayang sama mama sama papa ya. Karena kalau mereka melihat kalian sakit saja sudah sedih rasanya. Bagaimana kalau seperti Ibu Yokebed? Dia tidak tahu anaknya akan hanyut kemana. Nah, pada saat anak ini ada di sungai Nil, lalu kakak dari si bayi itu yang bernama Miriam ini, dia melihatin terus di mana adiknya ini berada. Dia ngintip di balik semak-semak yang ada karena takut adiknya itu bisa dimakan oleh buaya yang ada di sungai itu. Jadi dia lihatin terus. Nah, di suatu tempat masih di sungai Nil, ada seorang putri bersama dengan pengawal dan dayang-dayangnya hendak mandi di sungai Nil.
Nah, pada saat dia mau mandi, tiba-tiba dia melihat di kejauhan ada apa itu ya? Terus dia mendengar tangisan bayi. Bagaimana tangisannya anak-anak? Oe, oe. Lalu setelah mendengar, dia suruh untuk bayinya ini, coba kamu lihat itu keranjang itu berisi apa? Nah, setelah itu si Dayanya ini buru-buru pergi melihat dan dia katakan begini, Tuan Putri, ternyata di dalam keranjang itu ada seorang bayi. Hah? Coba kamu ambil, bawa ke sini. Setelah dibawa dan Fir'aun itu melihat bayi ini, dia melihat dengan sangat sedih sekali. Aduh, kasihan sekali. Kenapa bayi ini sampai dihanyutkan seperti ini? Di mana ibunya? Nah, putri ini berpikir, jangan-jangan ini adalah bayi seorang Ibrani yang dibuang karena dia tahu ayahnya menyuruh untuk membunuh semua bayi laki-laki orang Israel. Nah, pada saat itu karena muncul belas kasihannya dan dia melihat betapa lucunya bayi itu, akhirnya bayi itu dibawa pulang ke istana. Nah, pada saat si putri Fir'aun ini mengambil bayi itu, lalu kakak si bayi itu bilang apa? Tuan Putri pasti perlu dong seorang wanita yang akan menyusui bayi ini. Mau gak saya bantu carikan? Oh, kamu tahu ada wanita yang bisa menyusui bayi ini? Iya, saya tahu Tuan Putri. Ya sudah, kamu carikanlah. Nah, anak-anak, akhirnya Maryam pun pulang ke rumahnya. Sampai di rumahnya apa yang dilakukan? Dia bertemu dengan ibunya. Dia katakan, Ibu, ayo ikut dengan aku. Karena adikku sudah ada di istana. Karena diambil oleh putri Fir'aun. Nanti ibu yang akan merawat adik kita. Nah, lalu akhirnya dibawalah Yokebed ini pergi ke istana. Sampai di sana putri Fir'aun bilang, Ibu Yokebed, tolong kamu jaga, kamu susui bayi ini. Nanti ketika dia sudah besar, kamu kembalikan kepada saya. Senangkah hati Ibu Yokebed? Senang sekali bukan? Akhirnya dia bisa bertemu dengan anaknya kembali. Nah, anak-anak, dari kisah ini, apa yang firman Tuhan mau ajarkan buat kita semuanya? Tuhan selalu melindungi kita bukan? Tuhan Yesus telah melindungi bayi Musa ini. Tuhan Yesus juga pasti akan melindungi kita semuanya. Lewat putri Fir'aun, akhirnya bayi Musa pun bisa hidup sampai dia besar. Jadi anak-anak, kalau misalnya kita lagi ketakutan, jangan lupa ya, kita berdoa, minta Tuhan Yesus untuk melindungi kita, memberikan kita ketenangan supaya tidak takut lagi. Berdoalah kepada Tuhan untuk mama dan papa, untuk mis-misnya, untuk semua orang yang ada di sekitar kita, dan untuk kita sendiri. Karena Tuhan pasti akan menjaga dan melindungi kita. Mau kan? Pasti mau ya? Ya sekarang dengan misi ini sama-sama kita mau berdoa. Meminta Tuhan Yesus untuk menjaga kita, melindungi kita, dan seluruh keluarga kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Tuhan, kami tahu Tuhan Yesus selalu menjaga kami. Lindungilah kami, papa mama, adik, kakak, mis-mis, dan semua orang. Biarlah Tuhan selalu menjaga kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih. Amin. Amin. Anak-anak, ibadah kita telah selesai. Sampai bertemu di minggu depan ya. Kita akan terus mendengarkan cerita tentang Musa. Nah,
pada saat dia sudah besar, apa yang terjadi dengan Musa ini? Jangan lupa ya, minggu depan ikuti kembali ibadah di Rumah Batra. Sampai ketemu lagi, Tuhan Yesus memberkati.